Sahabat Shalom, Yaladim yang dikasih oleh Elohim. Jumpa lagi dengan Ima Ira dalam Parasat Sukkot yang artinya tenda-tenda. Sukkot adalah hari raya ketiga pada musim gugur. Yang pertama itu adalah Yom Teruah atau Rosh Hashanah. Siapa di antara kamu yang ikut dalam jamuan seder Rosh Hashanah? Iya, bagus, semuanya ikut ya. Nah, waktu seder Rosh Hashanah itu kan ada makanan-makanan di piring tuh yang harus kamu makan. Ada nggak makanan yang tidak kamu sukai? Kalau Ima Ira sih suka semua. Cuma waktu makan bawang daun yang rasanya pedas sekali, Ima sampai mengeluarkan air mata. Memang ada pelajarannya di situ bahwa kita harus hati-hati dalam berkata-kata ataupun juga dalam berbuat, supaya jangan membuat hati orang lain menjadi sedih dan menjadi menangis. Nah, hari raya yang kedua setelah Yom Teruah atau Rosh Hashanah adalah Yom Kippur. Yom Kippur itu adalah hari di mana kamu dan Ima harus mengucapkan maafkan saya, baik kepada Hashem maupun juga kepada orang tua, kepada saudara ataupun juga kepada teman. Ya. Nah, setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Hashem dan juga oleh orang tua, oleh saudara dan oleh teman, tiba saatnya bagi kita untuk masuk ke hari raya yang ketiga, yaitu hari raya Sukkot. Jadi hari raya Sukkot ini adalah hari raya yang penuh dengan sukacita, atau bahasa Ibraninya Seman Simhatenu. Semua orang menari, menyanyi, bersukacita. Kenapa? Karena dosa mereka sudah diampuni dan mereka tahu bahwa nama mereka itu sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, Sukkot mengingatkan bangsa Israel akan penyertaan Hashem ketika mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun waktu mereka baru keluar dari Mesir. Perjalanan mereka disertai Hashem dengan tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan atau tiang api itu berhenti, nah tiba saatnya bagi bangsa Israel juga untuk mendirikan tenda-tenda atau Sukkot, tempat tinggal sementara bagi mereka. Nah, Sukkah itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti ada gambarnya yang kamu bisa warnai. Ini Ima Ira coba mewarnai seperti ini ya. Ini adalah Sukkah. Nah, zaman sekarang bangsa Israel mereka suka mengundang tamu untuk datang ke Sukkah mereka dan mengadakan makan bersama, baik itu waktu siang maupun juga pada waktu petang. Nah, selain mendirikan Sukkah atau tenda, Hashem juga memerintahkan bangsa Israel untuk mengambil buah yang elok. Nah, buah yang elok ini ternyata adalah etrog, semacam sitrus atau lemon. Dan bukan hanya buah yang elok, tetapi juga pelepah pohon korma, ini yang panjang ya. Kemudian juga ranting dari pohon yang rimbun, ini seperti ini, dan juga pohon gandarusa. Jadi ini semuanya ini ada 3 macam ini, yaitu pelepah pohon kurma, ranting yang rimbun dan gandarusa. Ini dinamakan lulav. Lulav dan etrog ini nanti akan dilambaikan pada hari raya Sukkot ke 4 penjuru mata angin dan juga ke atas dan ke bawah untuk menunjukkan bahwa Hashem itu ada di mana-mana. Nah, Yaladim yang dikasih oleh Elohim, Sukkot juga mengingatkan kita bahwa Yeshua HaMashiach sebagai firman Elohim telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam, bahasa Ibraninya itu adalah Sukkah. Kita baca bersama Yohanes pasal 1 ayat 14, dan ini juga merupakan ayat hafalan bagi kamu ya. Kita buka coba Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia
dan diam atau bersuka di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi karena Elohim atau Yeshua HaMashiach sebagai firman Elohim telah menjadi manusia dan diam di antara kita, tidak ada alasan bagi kamu dan Ima untuk bersedih atau tidak bersukacita pada hari raya Sukkot, karena Yeshua HaMashiach telah diam atau bersuka di antara kita. Hak Sukkot Sameach, Shabbat Shalom, Yeshua HaMashiach memberkati. Hai Yaladim, sekarang kita akan belajar membuat sukah atau tenda atau tempat tinggal sementara. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Sukkot. Sukkot itu adalah artinya tenda-tenda, jadi tenda-tenda yang banyak, untuk menunjukkan atau mengingatkan bangsa Israel kepada penyertaan Hashem waktu mereka ada di padang gurun. Mereka disertai oleh tiang awan dan tiang api, dan waktu tiang awan dan tiang api itu berhenti, maka tiba saatnya bagi bangsa Israel juga untuk mendirikan tenda atau tempat tinggal sementara. Kamu pasti ingin bisa kan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita buat bersama-sama. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 lembar kertas asturo seperti ini. Nah, di baliknya itu ada warnanya. Kamu bisa pilih warnanya sesuka kamu ya. Kemudian ada kertas origami, gunting, lem, apalagi ya? Oke, itu aja. Nah, yang pertama kita ambil kertas asturo, kemudian kita lipat menjadi 3 bagian. Seperti ini ya. Lipat menjadi 3 bagian. Kemudian kamu gambar 2 kotak baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Nantinya itu akan kita gunting untuk menjadi jendela. Nah, setelah itu kemudian kamu tulisi di sini. Di tengah itu Hag Sukkot Sameach ya. Nah, jadinya akan seperti ini nih. Nah, ininya jendelanya itu sudah digunting kanan dan kiri. Kemudian di sini yang di bawah ini juga digunting ya. Kemudian kamu tulisi Hag Sukkot Sameach, Hag Sameach, Hag Sameach, Hag Sameach yang banyak seperti itu. Nah, kemudian sesudah itu kita ambil kertas origami. Kertas origami pertama kamu lipat 2. Kemudian kamu buka, ini yang warna hijau untuk rumput ya. Kemudian kamu lipat lagi 2 bagian dan kamu gunting. Kamu gunting dan kemudian kamu lipat menjadi 3. Nih, kamu lipat menjadi 3, lalu kemudian kamu gunting seperti ini. Nanti kamu akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita ambil kertas yang berwarna orange, warna biru, dan warna kuning. Nah, ini kertas ini kita lipat lagi menjadi 2 bagian. Kemudian digunting. Digunting, kemudian dilipat lagi menjadi 2. Kamu gunting. Dilipat lagi menjadi 2 bagian. Ya, kemudian kamu gunting sehingga dapatlah seperti ini. Hal yang sama kamu lakukan kepada kertas warna biru dan kertas warna orange. Nah, ketika sudah menjadi seperti ini,
kemudian kamu lipat menjadi 2 bagian dan kamu gunting. Nah, nantinya itu akan menjadi seperti ini. Ini ada 3 warna, kuning, biru, dan orange. Nah, sesudah itu kita ambil tadi kertas Arturo yang sudah kita tulisin dan sudah kita buat lubangnya untuk jendela. Kemudian kita balik ya. Kemudian kita ambil nih kertas yang hijau tadi nih, setelah digunting-gunting seperti ini. Nah, kalau dibuka jadinya akan seperti ini. Kita ambil lem, kemudian kita kasih lem di sini. Kemudian kamu tempelkan. Tempelkan di sini, ini juga sama. Kamu tempelkan di sini. Ya. Nah, kemudian ini dipertemukan. Ini juga dikasih lem sebagai alas ya nantinya. Nah, jadilah bentuk seperti ini. Nah, persyaratan membuat sukah itu harus ada 3 dinding. Ini dinding kanan, dinding belakang, dan ini dinding kiri. Sesudah ini kita ambil kertas hijau yang sisa, kita lipat menjadi 6 bagian, lalu digunting, akan mendapatkan bentuk seperti ini. Kemudian kita susun ya, susun, oke. Nah, kemudian kita beri lem. Kita beri lem, kemudian kita tempelkan di sini. Di belakangnya juga sama, diberi lem, sehingga akhirnya akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, kita ini sebagai atapnya ya. Kita taruh, udah jadi atapnya. Nah, lalu kita ambil kertas yang ini tadi, warna kuning, warna biru, warna orange. Kita ambil, kemudian kita bentuk lingkaran, ujungnya kamu kasih lem. Nah, ujungnya kamu kasih lem. Ini warna kuning. Ambil warna biru, lakukan hal yang sama. Kamu kasih lem. Dan ambil yang orange, lakukan hal yang sama. Kamu kasih lem ujungnya. Nah, seperti ini ya. Dan nanti kalau sudah banyak, kamu akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, lalu kemudian kita taruh di sini sebagai hiasan dari sukah kita. Ini bisa ditekuk lagi nah, supaya ya bentuknya bagus ya. Kemudian ini atapnya kita pasang di sini. Ini Ima Ira juga masih ada sisa daun dari membuat prakarya yang sebelumnya. Kamu juga bisa taruh di sini daun-daun ini. Nah, sukah ini ketika orang tinggal di dalamnya, mereka bisa melihat matahari waktu siang, atau mereka juga bisa melihat bulan atau bintang pada waktu malam. Untuk memang menunjukkan bahwa ini benar-benar rumah sementara, tempat tinggal sementara ya. Nah, ini untayan cincin ini kemudian kamu taruh di sini. Tuh. Voila. Jadi deh sukah kita.
Nih di pinggirnya ada rumput-rumput, di belakangnya juga seperti itu. Pinggir yang satunya lagi juga ya. Nah, ini dilihat dari depan. Mudah bukan? Selamat mencoba. Yeswa Masiah memberkati.